Baik, kembali lagi di channel saya Abigas Motor. Nah, kali ini saya ingin memberi review buat main speedo ya. Jadi sekarang saya kalau iseng-iseng itu saya main speedometer. Dimana memang saya bukan orang yang suka jalan-jalan atau mancing. Saya suka mancing, tetapi saya tidak suka kalau itu akan bersifat negatif ya dalam apa pemasukan, karena memang saya di sini ngontrak dan setiap hari saya membutuhkan biaya untuk bayar kontrakan ya, per harinya terhitung gitu. Oke. Nah, akhirnya setiap saya sedang pusing atau bosen dengan sesuatu, saya alihkan dengan hobi saya yang lain. Sekarang saya lagi hobi speedometer nih. Beberapa minggu ini juga saya memang sepeda ya. Untuk sepeda ini didapat dari pembelian online. Banyak sekali sepeda-sepeda seperti ini yang lelangan pabrik mungkin ya, karena saya nggak tahu, tapi di online banyak sekali. Ini disilang-silang dalam status reject, dan itu harganya cukup murah, dari mulai 30.000 sampai 70.000-an ya untuk yang kondisi rusak, dan itu bisa diservis. Dan banyak sekali orang yang sebelum saya ini main servis kayak gini tetapi tidak pernah memberi review berikut caranya dan gimana. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review caranya dan gimana sih prosesnya gitu. Oke, buat yang sudah main speedometer sebelumnya, mohon maaf jangan tersinggung ya, karena sebaiknya ilmu itu disebarkan ya, dibagikan, tetapi semoga tidak untuk dimanfaatkan, karena dalam hal ini dimanfaatkan dalam arti negatif itu bisa digunakan untuk ini ya, nurunin angka kilometer atau nilai kilometer, dan untuk motor dagangan itu yang semoga tidak dimanfaatkan untuk orang-orang yang seperti itu. Oke, untuk alatnya sendiri saya sudah bahas sebelumnya, di mana di sini saya menggunakan alat yang disebut Programmer CH341A. Di sini harganya murah, sekitar 28.000 sampai 35.000, dan aksesorisnya yang mahal ya. Ini sekitar 40.000. Oke, untuk penggunaannya cukup mudah. Tetapi ada beberapa alat yang harus dibeli. Oke. Seperti ini. Misalnya ini saya isi data ya. Di sini ada detect atau verifikasi. Oke, kemudian dia muncul jenis IC tersebut secara otomatis. Kemudian tinggal pilih, kemudian isikan data yang berformat bin. Oke, di sini adalah data yang berformat bin, dan ini isinya datanya data Vario 150. Kemudian untuk pengisiannya sendiri, pengisiannya data cukup mudah, yaitu tinggal program IC, kemudian oke, enter. Dalam waktu beberapa detik saja IC EEPROM sudah terprogram dan hasilnya seperti ini. Dia 0 km. Nah, itu 0 km dan semuanya. Untuk AVG-nya ini memang tidak akan tampil ya selama indikator ini nyala, tetapi saya sudah membuatkan alat di mana alatnya sedang saya rakit, dan ini salah satu contohnya. Jadi semuanya saya kasih tombol di sini, kayak misalnya itu tombol send. Ya kan, itu tombol send. Ini ada indikator jauh juga, tetapi di sini indikator jauh itu harus dikasih sinyal input dari ECU, dimana kabelnya sudah saya pisah-pisahin di sini, dan besok akan saya rakit ini untuk kabel ECU, kemudian mil, kemudian indikator ISS, dan semuanya bisa dikontrol menggunakan lewat jalur ini. Tapi harus diisi harus mendapat sinyal dari ECU dulu. Jadi ECU-nya nanti saya manipulasi ya. Oke, jangan lupa untuk mengikuti video saya selanjutnya, dan ini contohnya yang udah diprogram. Dan ini adalah sepeda Vario 160. Untuk Vario 160 sendiri PNP dengan Vario 150. Untuk kondisi fisiknya sama persis, tidak ada bedanya, tetapi untuk rangkainya sangat berbeda. Di sini mempunyai ABS. Ini ada LED ABS, dan di sini tidak ada. Di sini ini kalau bagian sini sen ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian jenis PCB-nya pun lebih tebal, lebih bagus dibanding Vario 150. Kemudian untuk maskingnya juga ini lebih bagus Vario 160 ya. Untuk kondisinya PNP, hanya kilometer yang nggak jalan, tetapi buat yang saya jual di online shop ini udah saya rubah menjadi PNP. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah kolom bensin. Untuk barnya sama-sama 6 bar, tetapi nilainya berbeda karena memang kapasitas tangkinya berbeda ya. Jadi kalau kemarin saya bedakan itu, kalau misalnya data 150 data 160 dipasang di 150,
itu yang tadinya 3 bar jadi 4 bar. Oke, kemudian juga jika Anda ingin bermain seperti ini, Anda lebih baik saya sarankan menggunakan menyiapkan alat-alat seperti saya tadi, termasuk ini adalah kamera. Oke, kamera ini berfungsi untuk melihat jalur-jalur yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya jalur seperti ini, kita bisa lihat solderannya apakah benar atau tidak. Dan untuk kamera sendiri nggak terlalu mahal, harganya sekitar 150-an. Dan ini saya ngumpulin ya, karena saya bukan orang kaya yang tinggal beli. Tapi saya orang biasa yang ya kalau mau beli alat seharga 150 aja saya harus ngumpulin dulu. Oke, itu contohnya. Nah, jadi ini berfungsinya buat kayak gini ya. Ini saya rasa sih termasuk alat wajib ya kalau mau bermain elektronik seperti ini. Nah, itu contohnya. Jadi untuk memastikan pin-pinnya itu tidak ada yang bertabrakan ya, atau terjemper antara satu dengan sebelahnya. Padahal di sini tuh nggak terlalu kelihatan banget, tapi di sini jelas banget ya. Oke, untuk alatnya saya rasa itu aja ya buat yang ingin bermain speedometer atau udah. Nah, ini perlu kamera, kemudian perlu programmer. Dan untuk programmer sendiri ada di Thailand disebut Sematul ya. Untuk harga Sematul sendiri nggak murah ya, yaitu sekitar 6-8 juta, dan itu hanya odometer dan diagnostik. Kemudian kekurangannya adalah untuk kendaraan yang tidak tercover dalam Sematul tersebut itu udah pasti tidak bisa diakses. Sebagai contohnya mungkin adalah Honda Karisma. Honda Karisma di zaman dia Sematul mungkin belum lahir ya, jadi dia nggak akan bisa mengakses. Tetapi kalau untuk kendaraan baru mungkin dia bisa akan akses, dan kalau belum terupdate dia wajib update. Berbeda dengan programmer universal seperti ini bisa untuk BIOS komputer, laptop dan lain-lain. Untuk EEPROM TV juga bisa, dan ini memang basicnya adalah untuk TV. Untuk apa? Itu TV, kemudian laptop dan lain-lain, yang pasti yang mempunyai EEPROM dan BIOS. Nah, sebagai contohnya adalah ini adalah speedometer Karisma. Di sini ada isi EEPROM di sini. Nah, ini tinggal cabut, dan ini pastikan pakai itu bisa terbaca. Tetapi kalau menggunakan Sematul, saya rasa ini nggak akan kebaca ya, karena mungkin Karisma ini nongol lahir, Sematul itu belum lahir, jadi firmware-nya tidak ada. Untuk contoh yang sudah terupdate seperti ini ya, nih jadi 00 semua, dan ini bisa di custom juga sama seperti Sematul. Kayak misalnya mau dibikin 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain itu bisa juga. Jadi nggak terbatas juga, bahkan lebih banyak dia karena dia bersifat universal semua IC EEPROM. Termasuk kayak ini adalah speedometer Aprilia ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Seperti itulah, dan jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tunggu konten-konten saya selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jangan salah gunakan untuk menurunkan speedo hanya untuk mengambil keuntungan, misalnya menjual motor dengan kilometer rendah. Karena ini bisa untuk semua ya. Ini bisa untuk mobil dan semuanya yang mempunyai EEPROM di luar. Karena ada beberapa kendaraan seperti Kia itu nilai speedometer itu berada di dalam ECU-nya. Jadi yang harus dirubah adalah ECU-nya. Kalau dia ganti speedonya nilainya akan sesuai sebelumnya, karena EEPROM tersimpan di dalam ECU. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.